Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita pada surat Ibrahim, surat nomor 14 ayatnya 34 sampai dengan ayat 42. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1447 Hijriyah, yang ini sudah memasuki hari yang ke-15. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Semoga juga Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Juga tidak lupa saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 5 Maret. Semoga Allah memberikan umur yang panjang yang barokah. Semoga Allah memberikan limpahan rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia ini dan di akhirat nanti kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat, lahir dan batin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ketenteraman hati kita, selalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua. Juga saya turut berbelasungkawa atas gugurnya pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang gugur syahid di dalam mempertahankan negerinya dari serangan para agresor yang ingin menguasai dan ingin merusak bangsa dan negara Republik Islam Iran. Semoga Allah memberikan maghfirahnya kepada beliau dan juga kepada korban-korban peperangan yang lain diberikan tempat yang semestinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kepada semua keluarganya semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran serta ketawakalan dalam menghadapi situasi ini. Saudara-saudara, marilah kita mulai tadabbur surat Ibrahim ayat 34 sampai dengan 42 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sya'altumuh wa in ta'udu ni'matallahi la ta'suha innal insana lazalumun kafar. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya anna
budal asnam wa bi'innahunna adlalna kasiram minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man azani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzirra'in inda baitikal muharram wa banna liyuqimu sholata faj'al af'idatam minan nas ta'wi ilaihim warzuqhum minasyamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma ya'fa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahabbali alal qibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasyami'u du'a. Rabbij'alni muqimaz sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Fala ta'syabanna Allaha ghafilun amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil abshar. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan Ia memberikan kepada kamu segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu amat lalim, tidak tahu berterima kasih. Dan tatkala Ibrahim berkata, Tuhanku, jadikanlah kota ini kota yang aman, dan jauhkanlah aku dan putra-putraku dari menyembah berhala. Tuhanku, sesungguhnya berhala itu menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, ia adalah dari golonganku. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau itu yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak menghasilkan buah-buahan di dekat rumah engkau yang suci. Tuhan kami, agar mereka menegakkan sholat
maka buatlah hati sebagian manusia tertarik kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Segala puji kepunyaan Allah yang telah memberikan kepadaku dalam usia lanjut Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku itu yang mendengarkan permohonan. Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, demikian anak keturunanku. Tuhan kami, dan kabulkanlah doaku. Tuhan kami, ampunilah aku dan orang tuaku dan kaum mukmin pada hari terjadinya hisab. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh kaum lalim. Ia hanya menangguhkan mereka sampai hari tatkala mata memandang dengan kecemasan. Demikianlah arti dari surat Ibrahim ayat 34 sampai dengan ayat 42. Dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah penjelasan pada ayat ke-35 bahwa penyembahan berhala dibasmi sampai ke akar-akarnya oleh salah seorang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa doa Nabi Ibrahim tidaklah sia-sia. Sebenarnya jika penyembahan berhala disapu bersih dari muka bumi, ini adalah berkat jasa Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Kemudian penjelasan pada ayat ke-36 adalah sebenarnya bukanlah berhala yang menyesatkan manusia, melainkan karena berhala itulah manusia menjadi tersesat. Oleh karena itu berhala digambarkan sebagai yang menyesatkan manusia. Selanjutnya pada ayat yang sama, doa Nabi Ibrahim itu sebenarnya adalah doa Nabi suci Muhammad SAW juga, dan menggambarkan luasnya pandangan beliau. Sudah tentu orang yang mengikuti beliau adalah umat beliau, tetapi orang-orang yang durhaka kepada beliau tidak beliau tolak, karena beliau juga berdoa agar Allah mengasihi dan melindungi mereka. Penjelasan pada ayat 37, menurut Quran suci, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail dan ibunya ke tanah Arab dan menempatkan mereka di sana. Jadi cerita di dalam Bible atau Alkitab tentang dibuangnya Hajar dan Ismail di padang pasir Berseba
ini tidak dapat dibenarkan. Di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas memberikan penjelasan agak terperinci di dalam hadis riwayat Bukhari 60 nomor 9. Menurut hadis itu Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Nabi Ismail dan menempatkan mereka di dekat puing-puing rumah suci, yaitu Ka'bah, sebagaimana dinyatakan di dalam hadis. Beliau melakukan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada waktu Nabi Ibrahim pulang dari meninggalkan mereka di padang pasir itu, yang pada waktu itu tidak berwujud kota, Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah Anda melakukan ini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan jelas, dengan tegas, ya. Lalu Hajar berkata sebagai berikut, Allah pasti tidak akan membiarkan kami binasa. Selanjutnya diterangkan bahwa pada waktu Hajar tidak mempunyai persediaan air lagi, beliau lari kian kemari antara Safa dan Marwah untuk melihat kalau ada kafilah yang berlalu di situ. Pada saat itulah beliau melihat malaikat yang menunjukkan kepada beliau sebuah tempat yang ada airnya. Tempat itu yang sekarang dikenal dengan nama Jam-Jam. Berkat air Jam-Jam itulah beberapa orang menetap di situ. Di dalam kitab Bible atau Perjanjian Lama juga membenarkan bahwa keturunan Nabi Ismail menetap di tanah Arab. Kemudian penjelasan pada ayat 42, pernyataan ini menandakan adanya keadaan yang mengerikan sampai-sampai orang tidak mampu mengerdipkan mata. Demikianlah tadabbur kita pada surat Ibrahim, surat nomor 14, ayatnya ayat 34 sampai dengan ayat 42. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.